Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Raja Assassin Terkuat. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 69. Cerita dimulai setelah melihat Hajin yang berada tepat di bawah tumpukan batu itu. Mereka pun secepat mungkin langsung menyelamatkannya dari tumpukan batu itu. Kemudian Hajin bertanya kepada Ma Dongpil apakah mereka telah berhasil memancing kelantang untuk datang ke tempat itu. Ma Dongpil mengatakan kalau kelantang telah berada tepat di belakang mereka dan jaraknya sekitar 100 meter. Mendengar itu, Hajin bergumam. Akhirnya mereka telah datang ke tempat ini setelah terpancing dari umpan yang dikirimkan oleh Sekte Hao. Lalu Hajin pun menyentuh tubuh Goldie untuk menyerap energinya dan juga memulihkan kekuatannya. Ia kembali bergumam, karena ini hanya ada satu kali kesempatan saja, maka aku harus mengakhiri kekacauan ini dengan secepat mungkin. Di saat itu sangat jelas terlihat dari tatapan matanya kalau Hajin sama sekali tidak merasa takut apabila ia harus bertarung melawan kelantang yang jumlahnya sangatlah banyak. Kemudian Hajin meminta kepada Ma Dongpil untuk bergerak tepat di belakangnya karena ia akan memulai penyerangan kepada pasukan kelantang. Pada sisi yang lain, sambil berteriak, Tang Jion berkata, "Dasar bajingan, kalian orang-orang dari kultus demonik, aku akan memastikan kalau kalian akan mati di hari ini." Setelah mengatakan itu, ia pun langsung menembakkan ratusan jarum racun yang ia sembunyikan di balik bajunya untuk melumpuhkan Hajin dan juga Ma Dongpil. Diketahui kalau itu adalah sebuah teknik yang disebut sebagai jarum bunga hujan badai. Akan tetapi dengan begitu mudahnya, Ma Dongpil langsung menebaskan bilah pedangnya untuk memblokir ratusan jarum itu. Melihat serangannya yang telah gagal, ia pun berkata, siapa yang menyangka kalau dia akan bisa memblokir serangan rahasia sang pemimpin dengan begitu mudah. Akan tetapi kemana perginya orang yang satunya? Namun tanpa mereka duga, sebuah pedang yang telah diselimuti oleh energi demonik telah bergerak dengan sangat cepat untuk menuju kepada mereka. Seketika itu juga, pedang itu langsung tertancap tepat di bahu orang itu sehingga membuatnya langsung terlempar ke belakang. Sontak Tang Jion sangatlah terkejut. Ia sama sekali tidak menyangka kalau serangan dadakan itu telah membuat anggotanya langsung tersungkur ke atas tanah. Sambil menahan rasa sakit di bahunya, orang itu meminta kepada Tang Jion untuk tidak mengkhawatirkannya dan fokus terhadap orang-orang kultus demonik. Namun mereka semua langsung terdiam ketika Hajin yang menarik rambut Tang Jion dan bahkan menaruh bilah pedangnya tepat di leher orang itu. Lalu Hajin berkata, dengarkan aku baik-baik, mulai dari sekarang kalian semua harus mendengarkan dengan apa yang aku ucapkan. Tetapi jika kalian sama sekali tidak ingin mendengarkanku, maka aku akan mencabut bola matanya dan bahkan aku akan mengunyahnya. Jadi jangan pernah sekalipun untuk berpikir kalau kalian ingin mencoba untuk menyelamatkannya. Namun mereka semua tidak ingin mendengarkan dengan apa yang diucapkan oleh Hajin. Di saat itu mereka mencoba untuk mendekat kepada Hajin karena mereka berpikir kalau Hajin hanyalah bermain-main. Akan tetapi mereka semua begitu terkejut ketika Hajin yang mencongkel mata Tang Jion dengan menggunakan bilah pedangnya. Melihat perlakuan Hajin terhadap pemimpin mereka, mereka pun berkata, dasar bajingan, apa yang telah kau lakukan terhadap pemimpin kami? Hajin pun berkata, bukankah sudah aku katakan kalau kalian sama sekali tidak boleh untuk mendekat ke arah sini? Tetapi aku tidak akan mengunyah mata ini karena ini sangatlah menjijikkan. Saat mendengar mereka yang bertanya apa yang diinginkan oleh Hajin, sampai-sampai ia dengan sengaja menangkap pemimpin mereka, Hajin pun berkata, akhirnya kalian telah mengerti yang apa aku maksud. Jadi jawablah pertanyaanku dengan sebaik mungkin, apakah pasukan Raja Hutan adalah satu-satunya unit pasukan yang kalian bawa? Mendengar pertanyaan Hajin, ia pun bergumam, bagaimana mungkin anak muda ini telah mengetahui tentang semua pasukan yang kami miliki? Kemudian ia mengambil sebuah bola yang ia selipkan di balik bajunya. Ia berpikir kalau itu adalah sebuah jebakan. Jadi ia pun berencana untuk menggunakan asap racun agar ia bisa mengalihkan perhatian Hajin dan juga merebut kembali pemimpin mereka. Akan tetapi belum sempat ia menggunakan racun asap itu, tiba-tiba saja mereka semua langsung terdiam ketika Hajin yang menancapkan bilah pedangnya tepat di pundak Tang Jion sehingga membuatnya langsung berteriak kesakitan. Hajin berkata, apakah kau pikir kalau aku tidak tahu kalau kalian ingin menggunakan sebuah racun untuk merebut kembali bajingan ini?
Asal kalian tahu entah itu racun darah ataupun racun saraf, akan tetapi hal itu sama sekali tidak akan mempan kepadaku. Tetapi aku sangat benci dengan tindakan kalian yang seperti itu. Jadi apakah kalian benar-benar ingin membutakan kedua matanya?" Dengan tatapan mata yang tajam, Hajin kembali berkata, "Dengarkan aku baik-baik, ini adalah pertanyaanku untuk yang terakhir kalinya. Apakah pasukan Raja Hutan adalah satu-satunya sebuah pasukan yang telah kalian bawa ke dalam hutan ini?" Terlihat orang itu sangatlah panik ketika melihat Hajin yang menatapnya dengan tatapan mata yang dipenuhi oleh niat membunuh. Ia berpikir kalau dia berbohong, maka sang pemimpin benar-benar akan mati. Lalu mau tidak mau, ia pun mengatakan kalau pasukan Raja Kegelapan telah menunggu pada bagian utara gunung itu. Mendengar itu, Hajin berkata, "Kalian telah membawa dua pasukan elit Kelantang, yaitu pasukan Raja Hutan dan juga pasukan Raja Kegelapan secara bersamaan. Aku berpikir sepertinya Kelantang sama sekali tidak percaya kepada Istana Binatang. Jadi, jika kalian ingin pemimpin kalian selamat dan membuat masalah ini menjadi sederhana, maka perintahkan pasukan Raja Kegelapan untuk menyerang Istana Binatang sekarang juga." Sontak ia pun sangatlah terkejut. Sambil berteriak ia berkata, "Apakah kau sudah gila? Jika kau ingin membuat sebuah kesepakatan, maka buatlah sebuah penawaran yang sepadan satu sama lain. Kau meminta kami untuk melawan Istana Binatang, dan itu adalah sesuatu yang sangat konyol." Saat mendengar Hajin yang mengatakan apakah Kelantang tidak mau bertarung melawan Istana Binatang karena mereka takut kalah, ia pun kembali berkata, "Omong kosong macam apa yang kau katakan? Apakah kau pikir kalau kami akan kalah hanya karena melawan Istana Binatang?" Sambil tertawa, Hajin berkata, "Jika kalian memang sanggup untuk mengalahkan Istana Binatang, maka buktikanlah kepadaku. Dan juga aku akan memberikan kalian waktu selama setengah hari untuk memanggil pasukan Raja Kegelapan. Kalian harus tahu, pada bagian utara pegunungan ini, pasukan Istana Binatang telah bergerak untuk menuju hutan ini. Jadi, jika kalian telah berhasil membereskan mereka semua, maka aku akan melepaskan bajingan ini. Jujur saja, aku sama sekali tidak peduli apakah kalian akan percaya kepadaku ataukah tidak. Akan tetapi, aku akan menambahkan satu hal kepada kalian. Kalau sang Master Pavidiam racun naga yang telah kami tangkap akan aku lepaskan bersama sang pemimpin. Bukankah hal ini adalah sebuah penawaran yang sangat menarik? Lagi pula orang itu adalah saudara pemimpin kalian. Jadi apa keputusanmu? Apakah kau akan memilih untuk bertarung melawan Istana Binatang, ataukah kau ingin pemimpin kalian akan mati sekarang juga?" Terlihat orang itu sangatlah tertekan karena ini adalah dua pilihan yang sangat sulit untuk ia ambil. Jika dia bertarung melawan Istana Binatang, maka mereka akan mendapatkan sebuah kerugian yang sangat besar. Namun apabila ia menolaknya, maka sang pemimpin akan mati di tangan kultus demonik. Akan tetapi ia begitu heran saat Tang Jion yang memintanya untuk tidak menerima kesepakatan itu. Ia berpikir kalau kesepakatan itu bagaikan dua mata pisau yang sangat tajam. "Dengarkan aku baik-baik, bagaimana mungkin kalau kita bisa percaya dengan bajingan kultus demonik? Bukankah kalian sudah tahu kalau mereka sama sekali tidak akan bisa dipercaya karena mereka hanyalah para pendusta?" Cerita berpindah pada bagian utara pegunungan itu. Terlihat sebuah peperangan telah terjadi di antara pasukan Berserker Demonik dan juga pasukan Istana Binatang. Namun di saat itu pasukan Berserker Demonik telah tertekan dengan keganasan pasukan Istana Binatang yang menyerang mereka secara membabi buta. Melihat itu, Reon bergumam, "Dasar sialan, pasukan yang mereka bawa sangatlah banyak, sampai-sampai pasukan kami begitu sulit untuk melawan mereka semua. Jika situasinya terus saja seperti ini, maka mereka akan bisa mengalahkan kami dan pergi menuju ke tempat Tuan Muda." Kemudian Jang berkata, "Karena situasinya sangatlah tidak menguntungkan bagi kita, jadi akan lebih baik kalau kita harus menarik mundur semua pasukan kita terlebih dahulu." Akan tetapi Reon menolaknya sembari mengatakan kalau pasukannya masih sanggup untuk bertarung melawan mereka. Namun tiba-tiba saja Jang merasakan sebuah energi yang begitu jahat telah bergerak dengan sangat cepat yang menuju ke arah pertarungan mereka. Ternyata energi yang ia rasakan itu adalah sebuah energi yang berasal dari pasukan Raja Hutan. Melihat kedatangan pasukan Kelantang, Jang kembali berkata, "Dasar sialan, hal ini sangatlah gila. Apakah mungkin kalau kita akan bertarung melawan mereka secara bersamaan?" Akan tetapi mereka berdua begitu heran saat menyadari kalau pasukan Kelantang sama sekali tidak menyerang kepada mereka. Di saat itu, dengan tatapan mata yang tajam, sang pemimpin pasukan Raja Hutan langsung berteriak memerintahkan kepada semua pasukannya untuk membunuh pasukan Istana Binatang.
Cerita kembali sebelum mereka melakukan penyerangan terhadap pasukan Istana Binatang yang berada pada wilayah utara, sang pemimpin berkata, "Dasar bodoh, jangan pernah sedikit pun untuk menerima kesepakatan itu. Bagaimana mungkin kalian akan percaya begitu saja pada orang-orang dari sekte demonik? Bukankah kalian sudah tahu kalau mereka hanyalah para pendusta yang sama sekali tidak bisa dipercaya? Apakah kalian pikir kalau mereka akan menyelamatkan nyawa kita saat kita memohon kepada kultus demonik?" Dengan santainya Hajin berkata, "Apakah kau sudah lupa kalau 20 tahun yang lalu kau telah menghancurkan sebuah desa yang bernama Bunga Biru? Akan tetapi saat ini kau telah membahas sebuah kepercayaan. Bahkan bukan hanya itu saja, kau juga telah memusnahkan sebuah sekte yang bernama Pedang Bulan hanya karena kau ingin menguji kekuatan sebuah racun yang saat itu kalian ciptakan." Sontak, Tang Jion sangatlah terkejut. Ia sama sekali tidak menyangka jika kelicikannya di masa lalu yang selama ini telah ia tutupi telah diketahui oleh orang lain. Dengan wajah yang begitu panik, orang itu mengatakan kalau ia akan menerima kesepakatan itu. Ia pun mengatakan kalau mereka akan pergi sekarang juga untuk membasmi semua pasukan Istana Binatang yang berada pada wilayah utara. Akan tetapi ini bukanlah sebuah kesepakatan yang sangat adil bagi kita karena yang paling dirugikan adalah kami. Jadi aku ingin membawa seniman berpedang yang ada di belakangmu itu sebagai seorang sandera agar kesepakatan ini akan berjalan dengan adil. Di sampingnya, Ma Dongpil berkata, "Wahai Tuan Muda, percayalah kepadaku karena aku akan baik-baik saja. Jadi aku sama sekali tidak akan menjadi masalah apabila mereka membawaku." Namun mereka semua langsung terdiam ketika melihat Hajin yang memotong salah satu dari tangan Tan Jion dengan begitu mudahnya sehingga membuat Tan Jion langsung berteriak kesakitan. Sontak mereka sama sekali tidak percaya kalau Hajin telah melakukan sesuatu yang sangat kejam kepada pemimpin mereka hanya karena mereka telah meminta sesuatu yang membuat kesepakatannya menjadi adil. Kemudian dengan tatapan mata yang tajam yang dipenuhi niat membunuh yang begitu kuat, Hajin berkata, "Apakah kau ingin meminta sebuah kesepakatan yang adil? Aku akan mengeluarkan sang Master Pavilion Racun Naga dari kesepakatan ini. Jadi aku rasa kalau ini sudah menjadi sebuah kesepakatan yang sangat adil." Di saat itu, sebuah kekuatan yang sangat mematikan telah terpancar dari tubuh Hajin sehingga seluruh udara di tempat itu telah membeku begitu saja. Lalu sambil menghunuskan bilah pedangnya, Hajin kembali berkata, "Dengarkan aku baik-baik, jika kalian tidak pergi dalam hitungan 3 detik, maka aku akan membunuh bajingan ini dengan cara memotong kepalanya secara perlahan." Mendengar perkataan Hajin, Tang Jion bergumam, ini bukanlah sebuah ancaman yang sama seperti sebelumnya karena dia hanya mengatakan kalau dia akan membunuhku. Namun entah kenapa kata-kata itu telah terdengar jauh lebih menakutkan daripada ancaman apapun. Kemudian Hajin menggoreskan bilah pedangnya tepat di atas leher sang pemimpin. Lalu ia pun langsung menghitung untuk memberikan sebuah tekanan kepada mereka kalau dia sama sekali tidak bermain-main dengan ancaman itu. Melihat nyawa sang pemimpin telah berada di ujung tanduk, tanpa pikir panjang sedikit pun mereka semua langsung berpaling untuk membasmi para pasukan Istana Binatang seperti yang diperintahkan oleh Hajin. Di sampingnya, Ma Dongpil bergumam, "Aku sama sekali tidak menyangka kalau seorang ahli dari Kelantang telah dilahap oleh Tuan Muda ketiga. Namun hal ini bukanlah sesuatu yang aneh jika seseorang akan membeku setelah mendapatkan sebuah tekanan yang sangat luar biasa seperti ini. Tetapi sangat jarang terjadi seorang seniman bela diri level tinggi akan berada dalam kondisi yang seperti itu." Dia begitu ketakutan setelah merasakan niat membunuh yang dipancarkan oleh Tuan Muda, sampai-sampai tanpa ia sadari ia pun langsung bergerak untuk mengikuti perintah Tuan Muda. Ini adalah sebuah tingkatan di mana kau bisa melukai lawanmu hanya dengan niatmu saja. Bahkan dalam waktu yang begitu singkat, dia mampu membuat Kelantang dan juga Istana Binatang saling membunuh satu sama lain hanya dengan menggunakan sebuah kesepakatan ini. Tuan Muda ketiga sangatlah luar biasa. Aku tahu kalau dia memiliki sebuah rencana, akan tetapi aku sama sekali tidak menyangka kalau dia telah menggunakan Kelantang untuk membasmi Istana Binatang. Kemudian dengan tatapan mata yang tajam, Hajin berkata, "Dasar bajingan, berani sekali mereka mencoba menyandramu untuk masuk ke dalam kesepakatan ini. Ma Dongpil, apapun yang terjadi kau akan selalu di sampingku." Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.